Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Ketemu lagi bersama saya, VS Review. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Nightmare Radio The Nightmare Stalker tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang penyiar radio yang mana siarannya khusus membahas tentang kisah seram asli yang dikirim oleh pendengarnya. Dan ada salah satu pendengar fanatik dari penyiar tersebut. Kejadian aneh pun mulai berdatangan saat itu juga. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apakah kalian penasaran? Tapi sebelum itu guys, konten ini mengandung spoiler ya. Buat kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan keadaan gelap dan sepi di sebuah rumah. Tiba-tiba TV mulai menyala dengan sendirinya, yang mana TV tersebut memutarkan film mengerikan sekaligus teriakan seorang gadis. Karena suara TV yang nyaring tersebut membuat seorang perempuan pemilik rumah itu pun terbangun dari tidurnya. Ia pun mulai keluar dari kamarnya untuk mematikan TV tersebut. Saat TV dimatikan, tiba-tiba TV tersebut kembali menyala, yang mulai membuat sang wanita ketakutan. Tiba-tiba muncul sosok hantu gendeng di belakang sang perempuan. Kemunculannya itu membuat lampu di ruangan itu mulai padam. Akan tetapi TV itu masih menyala dengan tayangan dark web miliknya. Ditambah sosok hantu bergaun itu muncul yang membuat sang wanita tak bisa berkutik dan mulai ketakutan. Dan ternyata itu hanyalah sebuah cerita yang disiarkan oleh seonggok penyiar radio. Dan film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Candy Blue. My name is Candy Blue. Welcome to Nightmare Radio. Ia adalah seorang penyiar radio dengan nama channel Nightmare Radio yang berfokus menyiarkan cerita seram yang dikirimkan oleh pendengar setia Nightmare di tengah malam. Saking terkenalnya Candy ini, ia diberikan hadiah oleh penggemar setianya yang bernama Jack. Karena Candy merasa itu hanya hadiah apresiasi dari kerja kerasnya selama ini, ia merasa tidak heran sama hadiahnya tersebut. Kemudian ia melanjutkan cerita seramnya yang datang dari salah satu pendengar Nightmare. Mengisahkan sepasang suami istri yang bernama James dan Ellen yang tinggal di perumahan luas dan tinggal di satu rumah kosong yang ada di sana. Ellen ini adalah seorang fotografi yang baru merintis. Kemudian ia ditelepon kliennya meminta hasil dari foto-foto tersebut. Akan tetapi karena ia masih awam, jadi hasil kerjanya tidak siap. Kemudian Ellen meminta tambahan waktu, akan tetapi kliennya menolak hal itu dan membatalkan pembelian foto-fotonya. Karena kesal, Ellen pun tidak sengaja menumpahkan gelas kopi ke laptopnya. Dan bertepatan dengan hal itu, tiba-tiba James pun datang dan melihat Ellen yang kagok. Singkat cerita, karena James ini ahli dalam mekanik, laptopnya pun berhasil diperbaiki. James menyuruh Ellen untuk mencari pekerjaan lain yang lebih berpenghasilan, dikarenakan tabungan mereka yang semakin menipis. James ini sebenarnya sudah bekerja, akan tetapi pekerjaannya tidak cukup untuk kehidupan mereka. Ellen tidak mau mendengarkan James karena ia kesal terhadap James yang membeli rumah di lingkungan sepi tersebut. Saat malam hari, James yang kepalang-payang dengan libido tinggi ingin menggenjot istrinya Ellen. Akan tetapi karena Ellen masih kesal dengan percakapan mereka tadi, ia pun berdalih ia sedang PMS. Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Ellen pun terbangun karena mendengar suara-suara aneh yang ada di luar. Ellen pun mulai melihat keluar jendela dan ternyata itu hanyalah sekumpulan rubah yang sedang mengais-ngais tong sampah untuk makan. Di keesokan paginya terlihat James yang mulai berangkat untuk pergi bekerja menggunakan mobilnya. Dan Ellen yang berada di rumah masih memakai baju haram miliknya sedang membersihkan sisa-sisa bekas makanan rubah tadi malam. Ellen pun mulai berkeliling sekitaran rumah dan memotret siapa tahu hasilnya bisa dijual. Tiba-tiba ia melihat ada rubah yang tadi malam sedang berlari-lari. Ellen pun mulai mengejarnya ingin memotret rubah tersebut. Sampai tidak terasa sore telah tiba dan ia masih mengejar rubah tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. James yang baru datang bekerja melihat Ellen yang duduk termenung sedang melihat hasil jepretannya. James kemudian menyuruh Ellen untuk menyiapkan makanan dan menyuruhnya melebihkan makanannya untuk saudarinya yang akan datang.
Terlihat saudarinya ini mencemaskan keadaan Ellen dikarenakan Ellen yang terlihat seperti suka melamun dan depresi. James dan saudarinya tidak menyadari kalau kornea mata Ellen sekarang sudah berubah warna. Ellen tidak menghiraukan apa yang dikatakan saudarinya, bahkan sampai saudarinya itu pulang Ellen enggan berbicara. Di tengah malamnya rubah itu datang lagi untuk makan di tong sampah milik Ellen. Ellen yang sudah menantikan kedatangan rubah itu langsung mulai memotret rubah tersebut. Di sini gelagat Ellen mulai aneh dikarenakan ia hanya fokus kepada rubah tersebut tanpa melihat sekitarnya. Ellen pun seakan terhipnotis gara-gara tatapan rubah itu yang mana Ellen seakan bernafsu sekali. Ellen pun langsung menemui James yang sedang tidur pulas di kamarnya. Bahkan ia tidak berpikir untuk mandi terlebih dahulu. Ellen pun langsung menggabrut suaminya itu. Pagi hari pun mulai tiba. Seperti biasa, James sedang berangkat pergi bekerja dan pulang pada malam hari. Aktivitasnya selalu sama dan mereka berdua pun tidur bersama. Hingga pada suatu malam, James menyadari bahwa Ellen yang sudah tidak ada di sampingnya. James pun mulai mencari keberadaan dari istrinya tersebut. Kemudian James melihat ke arah kamera dari Ellen. James kaget tentang apa yang dipoto oleh istrinya, yang mana terlihat di foto-foto itu Ellen seakan melakukan hal yang aneh-aneh terhadap rubah tersebut. Singkat cerita, pagi harinya James menemukan Ellen yang sedang tertidur pulas di kamarnya. James pun mulai membangunkan Ellen, akan tetapi ia menolak. James langsung menarik selimutnya dengan paksa, yang mana Ellen terlihat kotor sekali. Ellen mulai kabur dan lari dari sana, akan tetapi James masih mengejarnya. Ellen yang terlihat seksi, maksudnya Ellen yang terlihat seperti orang linglung itu mulai berlari menjauhi James. Sejak saat kaburnya Ellen tidak pernah kembali lagi. Beberapa hari berlalu, terlihat James makin frustasi atas hilangnya Ellen. Di suatu malam, James mendengar suara aneh yang ada di luar rumahnya. Karena penasaran, ia pun mulai mengeceknya, dan ternyata itu adalah kawanan rubah yang biasanya sedang makan di tong sampah milik Ellen. Dan terlihat rubah itu memiliki mata seperti mata Ellen. Apakah Ellen sudah menjadi rubah? Tidak ada yang tahu, karena Candy sudah mengakhiri kisahnya. Terlihat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Terlihat Candy yang sedang mengangkat telepon selanjutnya. Dan kita dibawa ke kisah yang diceritakan oleh penggemar setia Candy yang bernama Bob. Yang mana kisahnya itu berasal dari mimpinya. Lalu kita diperlihatkan hasil dari mimpi Bob. Yang mana Bob saat itu sedang melihat CCTV di TV apartemennya. Dan terlihat ada pria memakai karung jerami di kepala sedang mengejar wanita memakai baju haram. Dan pria karung jerami itu mulai membunuhnya menggunakan pisau yang ia bawa di tangannya. Bob yang melihat siaran CCTV itu mulai tersenyum, akan tetapi ia juga penasaran. Makanya ia mulai keluar dari kamar apartemennya dan mulai berkeliling. Ternyata ia berpapasan dengan kejadian pembunuhan seperti di CCTV. Saat itu pria melihat Bob dan mulai menyerangnya. Akan tetapi Bob berhasil menghindarinya. Sang wanita juga selamat. Mereka berdua pun kabur dari sana. Bob lalu kabur ke kamar apartemennya dan mendapati CCTV di rumahnya menyala. Yang mana adegan menunjukkan bahwa pria karung jerami itu berhasil menusuk perutnya Bob. Dan Bob pun menyadari banyak darah keluar dari perutnya. Candy menanggapi kisahnya Bob hanya di mimpi saja, sedangkan ia menginginkan kisah seram yang terjadi di dunia nyata. Berlanjut ke penelpon selanjutnya. Ternyata telepon tersebut dari Jack. Who's there? Hi, my sweet Ken. Yang mana Jack ini adalah pria yang mengirimkan hadiah lipstik di awal film tadi. Kemudian Jack pun mulai bercerita. Ia menceritakan ada seorang perempuan bersama teman-temannya pergi ke sebuah bar. Dan di dalam bar tersebut juga ada seorang pria yang ingin membelikan mereka minuman. Dan ia menyatakan bahwa sang pria tersebut menyukai salah satu cewek tersebut. Kemudian sang pria memaksa cewek yang ia suka untuk memilih minuman apa yang ia inginkan. Si cewek pun mulai memesan minuman yang paling mahal yang ada di sana. Saking mahalnya minuman itu menghabiskan
menghabiskan separuh dari gaji si pria selama 1 bulan. Kemudian beberapa saat si cewek izin untuk ke kamar mandi dan ia tidak balik lagi. Sang pria merasa kecewa karena ia melihat si cewek keluar dari bar tersebut lewat jendela dan terlihat cewek tersebut menikmati minuman mahal yang ia beli sambil tertawa riang. Sepertinya Candy menyadari bahwa itu adalah pengalamannya dan si cowok itu adalah si Jack. Lalu Candy menyarankan Jack untuk melupakan kejadian itu karena si perempuan sudah menyesali perbuatannya. Akan tetapi Jack tidak pernah menerima hal itu dan mengatakan kepada Candy bahwa ia mengutuk si cewek tersebut. Karena takut, Candy langsung memutus telepon dari Jack. Candy pun mulai memutar iklan untuk membuat dirinya tenang dan santai. Tapi ia tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya sedang memantaunya.